Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razi Devin Azahra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Unsida Angkatan 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan pengguna. Perangkat lunak aplikasi menggunakan kapasitas komputer secara langsung untuk tugas tertentu, misalnya membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan, merancang rumah, grafik, dan angka. Adapun berbagai jenis perangkat lunak aplikasi yang saat ini adalah termasuk seperti ini. 1. Word processing software atau perangkat pengolah kata seperti Microsoft Word, WordPad, dan Notepad. Database software seperti Microsoft Excel, Oracle, dan sebagainya. Spreadsheet software seperti Apple Numbers, Microsoft Excel. Multimedia software seperti Real Player, Media Player, atau software presentasi seperti Microsoft PowerPoint dan Keynote. Selain jenis yang disebutkan di atas tadi, terdapat pula berbagai jenis perangkat lunak aplikasi seperti lisensi, freeware, software, dan open source. Perangkat lunak aplikasi tersebut harus diinstal atau dapat dijalankan secara online. Bukan hanya jenisnya saja, peringkat lunak aplikasi yang dapat dibedakan berdasarkan penggunanya. Berikut pembedanya. Program utilitas, program umum, program terpadu, perangkat lunak khusus, perangkat lunak dipesan terlebih dahulu, perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak desktop publishing, perangkat lunak spreadsheet, perangkat lunak berbasis data, browser internet, program email, program grafik, dan perangkat lunak komunikasi. Jenis perangkat lunak aplikasi beserta contohnya. Perangkat lunak pengolah kata. Pengolah kata berfungsi untuk membuat dokumen berbasis teks. Perangkat lunak ini adalah yang paling fleksibel dan banyak digunakan. Biasanya digunakan untuk membuat memo, fax, dan surat. Prosesor kata juga digunakan untuk membuat laporan dan halaman yang dipersonalisasi oleh web. Biasanya juga kalau skripsi juga pakai pengolah kata. 3 perangkat lunak pengolah kata yang populer di masyarakat adalah Microsoft Word, Lotus Word Pro, dan Corel Word Perfect. 2. Pengolah angka. Jenis yang kedua adalah pengolah angka. Aplikasi ini biasa digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perhitungan. Aplikasi ini mampu menemukan jawaban atas penjumlahan, pengurahan, perkalian, dan pembagian dari beberapa data, sehingga akan semakin mempermudah pekerjaan pengguna yang membutuhkan proses perhitungan yang cepat dan akurat. Selain itu, pengguna juga dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Beberapa contoh aplikasi pengolah angka ini antara lain Lotus 123 dan Microsoft Excel. Software aplikasi presentasi. Aplikasi yang satu ini berguna untuk membantu orang saat melakukan presentasi. Di dalam program aplikasi yang disediakan berbagai macam bentuk tampilan yang diperlukan pada saat menyampaikan presentasi. Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah Microsoft PowerPoint, seperti yang saat ini saya gunakan. Perangkat lunak ini banyak digunakan masyarakat hampir dari segala kalangan, terutama oleh para siswa dan mahasiswa saat melakukan presentasi di tugas di kelas. Perangkat lunak pengolah grafis. Sesuai dengan namanya, software aplikasi ini pasti ada hubungannya dengan seni grafis. Aplikasi inilah yang membantu orang-orang dalam mengolah gambar, mulai dari melihat gambar, mengedit gambar, atau langsung menggambar dengan menggunakan komputer. Contoh aplikasi pengolah grafis adalah Adobe Photoshop dan Corel Draw. Ini biasanya aplikasi ini digunakan SMK jurusan multimedia seperti saya dulu. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, banyak orang
bisa membuat atau menghasilkan sejumlah gambar menakjubkan, seperti mengedit gambar mereka berada di Menara Eiffel tanpa harus berkunjung ke sana langsung. Pengolah data. Program pengolah data sangat dibutuhkan dalam mengolah data yang banyak. Jumlahnya yang rasanya akan sulit jika harus diselesaikan secara manual. Seperti misalnya menyimpan data murid-murid di sekolah, karyawan di suatu kantor, atau perusahaan yang besar, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari aplikasi pengolah data tersebut antaranya adalah Visual Box Raw, SPSS, dan Microsoft Access. Aplikasi internet. Setiap sistem operasi pada komputer yang digunakan biasanya telah menyediakan program aplikasi untuk mengakses internet. Contohnya pada sistem aplikasi Windows XP yang memiliki program Internet Explorer. Biasanya juga kalau di laptop kan biasanya ada Chrome, Mozilla Firefox. Nah, itu aplikasi pelengkap lunak database. Database relasional merupakan jenis database manajemen sistem yang terbaru, yang memberikan gambaran atau bahkan skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel. Ini akan jauh lebih mudah jika dilakukan dengan menggunakan aplikasi database. Model database ini digagas oleh seorang pakar database bernama E.F. Watt. Jenis database relasional ini merupakan jenis database yang paling sederhana di samping jenis database pendahulunya, yaitu database hierarki dan database jaringan. Database relasional menggunakan struktur database dua dimensi. Tiga dari DMBS atau Database Management System yang paling banyak digunakan yang dirancang untuk mini-komputer termasuk Coral Paradox, Microsoft Access, dan pendekatan Lotus. 3. Aplikasi paket terpadu, semua dalam satu program. Paket terintegrasi menyediakan fungsional pengolah kata, manajer basis data, spreadsheet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kekurangannya adalah kemampuan masing-masing fungsi tidak seluas program individual. Paket integrasi adalah satu program yang menggunakan serta beralih antar fungsi cukup mudah. Paket integrasi yang paling umum adalah Microsoft dan AppleWorks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk submateri yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Dani. Perangkat lunak aplikasi berdasarkan kepemilikan. Jenis-jenis perangkat lunak yang ada tidak hanya dibedakan dari fungsi-fungsi dasarnya saja, melainkan juga bisa dibedakan berdasarkan kepemilikannya. Apa saja itu? Berikut ini adalah jenis perangkat lunak yang dimaksud tersebut. Perangkat lunak komersial. Perangkat ini telah dipasang di banyak komputer oleh vendor perangkat lunak dan penyedia. Hanya lisensi yang harus dibeli untuk menggunakannya. Perangkat lunak umumnya dipasang di lebih dari satu mesin. Versi demo perangkat lunak juga mungkin ada. Yang kedua, shareware. Ini gratis atau dikenakan biaya nominal. Jenis perangkat lunak ini dapat diunduh dari sumber online, contoh pemutar MP3. Meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata perangkat lunak aplikasi juga memiliki beberapa jenis aplikasi software yang bisa memberikan dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi tersebut ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Perangkat lunak aplikasi seperti ini bisa membawa program atau utilitas tersembunyi, yang beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, malware. Ini adalah perangkat lunak berbahaya. Bentuk malware yang paling umum adalah Trojan horse, worm, and virus. Yang kedua, adware dan spyware. Keduanya adalah jenis perangkat lunak umum lainnya yang kemungkinan besar sudah tidak asing lagi untuk sebagian Anda. Greyware. Yang ketiga, greyware.
Ini adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan semua perangkat lunak yang jatuh di antara perangkat lunak berbahaya dan kode lainnya termasuk perangkat lunak dan spyware. Yang keempat, nicheware. Ini mengacu pada perangkat lunak yang datang dalam bentuk pop-up yang meminta pengguna untuk mendaftar produk atau membeli aplikasi. Yang kelima, bloatware. Perangkat lunak yang memiliki begitu banyak fitur berbeda, sehingga memerlukan ruang disk dan sumber daya memori yang cukup besar untuk dijalankan. Yang keenam, slimeware. Ini mengacu pada perangkat lunak yang mengganggu pengalaman pengguna dengan mengubah pengaturan utama. Yang ketujuh, abandonware. Perangkat lunak yang tidak lagi dijual atau didukung oleh penerbit. Yang kedelapan, tripleware. Perangkat lunak yang memiliki terlalu banyak pembaruan dan tambahan. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini ada banyak sekali software yang telah tersedia dan bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Mulai dari angka ke teks, perangkat lunak ini juga memiliki cakupan aplikasi yang sangat luas. Perangkat lunak aplikasi yang telah disebutkan di atas tadi berorientasi melakukan tugas-tugas khusus yang nantinya dimaksudkan untuk menjadikan sesuatu atau pekerjaan yang awalnya kompleks menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan mudah. Perangkat lunak aplikasi tersedia dalam banyak jenis yang akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunanya. Berbagai jenis perangkat lunak aplikasi mencerminkan perubahan besar dalam teknologi komputer dan terminologi yang telah terjadi. Dengan teknologi yang berubah, perangkat lunak aplikasi juga telah mengalami modifikasi menjadi lebih baik. Perangkat lunak aplikasi melibatkan melakukan tugas-tugas virtual untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.